yang itu tidak sekedar dalam keluarnya darah gitu tidak, tapi itu melibatkan banyak organ. Tetapi ilmu ini sudah 90% lebih terkuasai. Artinya apa? Contoh, ada pasien yang mau umroh, Bu, tak sampai seumur Bu, supaya saya nggak head, mau umroh, kan nggak lucu. Baru umroh, baru berangkat 3 hari di sana head, padahal udah disiapin bertahun-tahun. Makin naik haji, kasih obat supaya selama haji nggak head. Bisa. Tadi ya nggak teratur, bisa dibikin teratur. Ada teknologinya, tahu ilmunya, gitu. Lain nggak ngerti yo, itu aja, ya kan? Oke. Jadi siklus head itu interaksi antara ini, hipotalamus, hipofise, dan ovarium. Ini nggak bisa dicolek. Nggak bisa dong. Salah itu ya. Jadi ada hipotalamus, hipofisis, dan Ovarium. Pertama kali kalau kita mau lihat kapan terjadi, kalau kamu mau melihat siklus itu ada dimulai dari HPHT, hari pertama yang terakhir. Begitu dia keluar itu adalah hari pertama siklus. Jangan salah menilai, hari pertama siklus di akhir menstruasi salah. Hari pertama siklus adalah hari pertama dia head keluar darah. Pada saat itu progesteron habis, memberi sinyal namanya feedback negatif. Kemana? Progesteron habis yang mempertahankan endometrium ini, memberi sinyal ke GnRH di sana di hipotalamus. Hipotalamus, progesteron habis, maka hipotalamus membuat GnRH, gonadotropin releasing hormone. Bikin hormon gonadotropin releasing kemana? Dikasih ke hipofisis. Hipofisis itu letaknya di bawah hipotalamus. Nanti dilihat anatominya. Begitu hipofisis dapat GnRH, oh berarti ini sinyal. Maka hipofisis bikin FS, follicle stimulating Hormon. dikirim kemana? Ke ovari. Ovarium terima FSH, folikel-folikel yang tadinya kecil-kecil numbuh. Cuman kadarnya FSH ini hanya cukup untuk menumbuhkan satu folikel. Kenapa? Kalau nanti bayi tabung lain lagi FSH-nya saya naikin sampai mungkin 10-20 kali dosisnya supaya yang matang lebih banyak. Nah, pada saat FSH berpengaruh terhadap ovarin tubuh, sel telur yang mulai mengembang, primordial follicle menjadi secondary follicle, maka yang bertambah ternyata kadar estrogen. Makin gede folikelnya, makin tinggi kadar estrogen. Apa akibatnya? Estrogen membuat endometrium yang tadinya habis, pada saat itu kan habis, itu naiklah, tumbuh lagi. Sampai kapan tumbuhnya? Tumbuhnya itu hanya sampai folikel degrad. Jadi folikel itu tumbuh itu ada maksimalnya. Begitu maksimal, pecah dia kayak galon. Tor, keluarlah ovum dari ovari. Itu namanya ovulasi. Itulah masa subur. Ovarium keluar dari hidung telur, dari ovarium ditangkap sama fimbre. Nah, kan fimbre kanan kiri. Itu fimbre itu kerjanya cuma gini-gini ya, nggak mungkin gini-gini. Ya. Lalu dia diikat oleh ligamen tulatum, ya. Kecuali nggak diikat dia bisa gini. Ya, ngambilin apa? Ngambilin ovum. Dibawa ke tuba, pars invulibularis, dibawa ke ambula. Kalau sperma masuk lewat vagina dan bertemu di ambula, baru terjadi fertilisasi di situ. Nah, tadi kan fibrilnya gini-gini, arahnya ke sini, dibawa ke kafum uteri. Setelah ketemu terjadi pembuahan, maka akan terjadi sigut, blastula, morula.
hari ke-6 dia tertanam di uterus. Kalau terjadi pembuahan, kalau nggak terjadi pembuahan, nggak ada sperma. Kapan nggak ada sperma? Lalu masih gadis, belum merit, ya nggak ada sperma, ya dibawa ke sini terus. Cuma umurnya ini 2 kali 24 jam, cuma 2 hari. Jadi begitu ovum ini keluar, ya kan, cuma 2 hari dia. Kalau nggak ada pembuahan, lisis cuma 1 set, lisis itu hancur, luruh. Nah kalau nggak ada yang mau buahi, luruh, ya pasti head yang bulan depan. Terus begitu head, kirim lagi, nih sinyal ke GNR, ke hipotalamus bikin GNR. GNR kasih ke hipofisis, hipofisis bikin FS, kasih ke ovari, tumbuhlah sampai folikel pecah folikel de Graafnya. Terus cuma jadi keping-keping sisa, namanya corpus luteum. Lalu siapa yang produksi estrogen? Tidak ada lagi yang dapat pecah. Dan tahu sisanya corpus luteum ternyata nggak produksi estrogen, dia produksi progesteron. Apa fungsinya? Untuk mempertahankan endometrium. Kalau tadi progesteron dia berfungsi menumbuhkan endometrium, kalau estrogen menumbuhkan endometrium, progesteron menjaga doang, nahan supaya nggak terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti nggak bisa tertanam. Zigotnya ketebelan nggak bisa dijaga. Menjaga apa? Menjaga jangan-jangan ada pembuahan. Cuma sayangnya corpus luteum ini dia cuma berumur kurang lebih 14 hari. Dan 14 hari ini ajaibnya itu sama kurang lebih. Mau yang dari NTT, yang mau dari Sunda, mau yang dari Tangerang, ya kan? Kurang lebih bisa 14 hari. Jadi fase sekresi itu cuma 14 hari. Sama. Yang tidak sama adalah menstruasinya. Buktinya dia headnya berapa? 5 hari. Dia headnya 4 hari. Dia headnya 7 hari. Dia headnya 8 hari. Tidak sama saya masih orang. Tapi yang sama fase sekresi. Oke, 14 hari corpus luteum udah diserap lagi kayak orang benjol. Tuh, kamu pernah benjol? Mau nyoba? Mau nyoba ya? Nanti hilang kok kempes. Enggak usah ya. Nah, nanti kempes ini diserap. Begitu diserap bukan nggak ada yang produksi, yang jaga nggak ada. Yang jaga endometrium nggak ada, apa yang terjadi? Ya lepas ya. Tapi nggak langsung lepas semua gitu ya, enggak kayak plasenta gitu lepas semua. Dia dulu dikit. Maka definisi head adalah ini yang sudah paling keluarnya darah dan serpihan endometrium. 1 dari rahim melalui vagina. Kalau dari hidung namanya apa? Bahasa medisnya apa? Epistaxis. Kalau dari mulut namanya apa? Muntah darah atau batu darah. Kalau batu darah bahasa medisnya apa? Hemutu. Kalau muntah darah, hematomesis. Ya. Kalau dari mulut, kalau dari bubur, mencret bukan. Berak darah itu namanya melena. Kalau darahnya hitam, kalau darahnya merah saja namanya hematosisia. Lain ya. Tapi kalau dari rahim melalui vagina, dari rahim dari vaginamu nih, itu adalah tapi syaratnya 1, harus ada serpihan endometrium. Kalau cuma darah itu bukan head. Itu namanya metrokardia. Perdarahan AUB, abnormal uterine bleeding. Jangan-jangan
jajan polip, jajan si aservin. Nggak tahu, tapi kalau bersama serpihan ini ya itu definisinya. Sebagai hasil interaksi yang dimulai dari komponen poros reproduksi. Mana itu poros reproduksi? Hipotalamus, hipofisis, ovarium, uterus. Itu yang namanya poros reproduksi atau aksis endokrin. Itu semua berinteraksi sehingga jadi tadi siklus tadi ya. Nah begitu keluar begitu keluar dikit-dikit habis, kirim sinyal ke hipotalamus. Begitu seterus. Nah, sekarang bisa dihitung kita. Ya. Ini kalau tumbuh namanya fase apa? Proliferasi. Kalau yang luruh gini namanya fase menstruasi. Kalau yang datar terjaga namanya sekresi ya. Proliferasi atau ini kalau sekresi boleh juga disebut fase luteal. Kalau fase proliferasi ini adalah nama lainnya fase folikuler boleh. Menstruasi boleh juga karena disebut head. Menses boleh. Ya. Begitu selesai fase sekresi maka dia menstruasi lagi, proliferasi lagi, sekresi, menstruasi lagi. Ya, bisa ya. Nah, sekarang ovulasi di antara MP, PS atau SM. Ovulasi. M apa? PS apa SM? Nah, jadi disinilah ovula, masa ya. Yang disebut satu siklus itu ini dari diahet sampai head berikut, dari diahet sampai head berikut, namanya satu siklus. Paham ya? Paham harusnya. Sekresi tahu nggak sekresi? Fase luteal. Tahu nggak? Tahu 14 hari. Siklus tahu nggak siklus? Tahu, bisa ditanya. Menstruasi tahu nggak? Tahu, bisa dianamnesa. Sekarang kita lihat. Pertanyaan kan ovulasi, ya, maka harus anamnesa dulu. Kurang satu data kita. Satu datanya apa? Berapa lama dia menstruasi? Dok, ternyata yang 28 hari ini menstruasinya 5 hari. Yang 35 hari ini agak lama dok, dia 7 hari ya. Yang 31 dia 6 hari ya. Yang 26 dia cuma 4 hari ya. Maka menstruasi ketemu nggak? Siklus ketemu nggak? Pasti kamu tinggal cari proliferasi. Nah, ketemu kan? Ya. Ya, rumusnya. Oke, siklus sama dengan menstruasi ditambah proliferasi ditambah sekresi. Siklus tahu nggak? Tahu. Ini kan siklusnya. Nah, ini siklusnya. Menstruasi tahu nggak? Tahu. Proliferasi tahu nggak? Nggak tahu. Sekresi tahu nggak? 14. Kan bisa ketemu nih proliferasinya. Coba cari dulu berapa proliferasinya. Siapa yang sudah ketemu? Matematika biasa. Setelah nanti ketemu proliferasi tinggal M tambah P, ketemu ovulasi. Tanggal 21 tambah 17. Nah, lama nih Mei sampai berapa? 31 atau berapa? 31 Mei, 21 ditambah 17 berarti 38. 38 dikurangi 31 berarti 7 Mei
Juni ya. Nah, 7 Juni. Bukan dong 7 Juli. Kan 30. Bukan Juni, kok masa 21 Mei 17 kok. Nggak mungkin. Kan 21 Mei ke tambah 17 kan 38. Nah, oh bukan 7 Juli ya, 7 Juni. Ya kan hari ke-17 kan? Ya, 7 Juni 21, 99 tambah, iya betul. Ini 25 Juni ditambah 12, berarti tanggal 37 Juni 30 ya? 30. Nah, 7 Juni. Nah, dengan begini kamu bisa memperkirakan